Di dalam Quran tidak ada ayat yang mengatakan umat Islam, khilafah Islamiyah. Betul wonten? Monggo baca Quran, monggo. Silakan baca Quran. Kalau ada, potong leher saya. Gak usah kuping, leher. Sementara kita semua anti khilafah. Anti khilafah tak kowe iki kabeh. Lah ngono ta saiki. Fatwa lho kowe. Dan aturan pemerintah lho tidak boleh khilafah. Sopo sing duwe ide khilafah iki sapa? Nabi Adam ini diinformasikan oleh Allah namanya apa, fungsinya? Fungsinya apa? Aku menciptakan di bumi khalifah, betul enggak? Khalifah kuwi wonge pekerjaannya apa? Khilafah. Khilafah. Ya. Lah kok kowe anti khilafah? Kowe kafir apa muslim? Wong kowe nentang Gusti Allah kok. Saya Indonesia iki janjane kafir apa muslim? Kafir. Kafir. Mergo nentang prinsip dasar Allah ketika menciptakan manusia Adam yang pertama itu. Tunjukkan bahwa yang khilafah dalam Al-Quran. Wajibnya khilafah. Mana tunjukkan dalam Al-Quran? Ayat berapa? Saya ingin sampaikan. Ayat berapa? Saya ingin tanyakan. Tunjukkan saya. Tidak boleh ada emosi di sini. Tunjukkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kita harus Apa tidak mau dijawab? Kita harus break. Saya harus menjawab. Iya. Sekarang saya tunjukkan. Mana sholat duhur bahwa 4 rakaat. tunjukkan ayat bahwa kita wajib berkhilafah di dalam Al-Quran, ada nggak? Tanya. Nggak ada. Tanya. Mana? Tunjukkan. Kalau kita bicara katakanlah misalnya Al-Quran, ayat 30 surat Al-Baqarah. Ayat 30 surat Al-Baqarah. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang penciptaan manusia. Tugas-tugasnya, keistimewaan dan kelemahannya. Yang itu semua bermula dari ayat 30 surah Al-Baqarah. Di sana Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Renungkanlah, ingat-ingatlah bahwa suatu ketika Allah berfirman kepada malaikat, saya akan menciptakan khalifah di bumi. Khilafah Islamiyah. Betul wonten? Monggo baca Quran, monggo. Silakan baca Quran. Kalau ada, potong leher saya. Gak usah kuping, leher. Sing pasti khilafah itu idenya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Nabi Adam sa anak turune dikei urip di dunya ku dikon dadi khilafah, dikon dadi khalifah. Khalifah iku penggaweane khilafah. Dadi nek kon anti khilafah gak apa-apa, dep-depane karo Gusti Allah. Terus Gusti Allah ngongkon ya nek Jibril, nek ngongkone Isra ya apa-apa. Jadi anti khilafah itu menurut saya kok anti khilafah sih. Nek awakmu gak cocok karo DI masih oke, tapi nek anti khilafah berarti kan anti ayat tadi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, kan Adam itu ono Adam sebagai wong, ono makhluk. Dia sebagai makhluk, ono DE sebagai apa? Sebagai nabi, ono dia sebagai rasul. Terus ono dia sebagai khalifah. Sing disebut Allah duduk rasul, duduk nabi, duduk makhluk, duduk insan, tapi khilafah. Awak maulid Nabi, yang diserang kok umat Muhammad ini, yang diserang kok ideologi Muhammad. Ideologi Nabi, kok khilafah itu ideologi Nabi. Bapak harus tahu, ideologi al-khilafah dalam Quran, amanah Allah. Khilafah adalah ideologi Nabi. Khilafah mazhab para sahabat, mazhab tabi'in, mazhab para ulama al-sunnah wal jamaah. Mazhab Imam Mahdi, mazhab Nabi Isa. Maka yang bermusuhan Imam Mahdi dengan Nabi Isa nanti Dajjal. Jadi kalau ada orang yang berpaham menolak khilafah, dia tidak semazhab dengan Nabi Isa, dia tidak semazhab dengan Imam Mahdi. Karena khalifah terakhir itu diwarisi oleh Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi meninggal dilanjutkan oleh Nabi Isa. Nah, orang anti khilafah
berarti anti mazhab Nabi Imam Mahdi, anti mazhab Nabi Isa. Terus apa mazhabnya Ustaz? Mazhab Dajjal. Penganut Islam Nusantara kena tampol Kiai Lutfi. Mereka mengaku yang paling benar urusan cebok aja asal-asalan. Dilansir Munjiat Channel, Gus Nusantara versus Kiai Kafah. Intelektual muda garis Islam Nusantara berkata, yang ngotot mau Islam murni seperti zaman Rasul, ada baiknya introspeksi diri. Dulu Rasul cebok pakai batu, ente mau gitu juga sekarang? Mikir. Aneh, padahal konon kabarnya gelarnya tinggi dan pendidikan tinggi, tapi bisa berpikir serendah itu. Dan Kiai Lutfi Balsori menjawab dengan sebuah hadis sahih riwayat Anas bin Malik. Dulu Rasulullah masuk toilet, maka aku dan anak sebayaku membawakan tempat air dan tempat bekal. Lantas beliau cebok dengan air. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ada tanggapan dari akun Nadir Syah Hussein. Yang ngotot mau Islam murni seperti zaman Rasul, ada baiknya introspeksi diri. Dulu Rasul cebok pakai batu, ente mau gitu juga sekarang? Mikir. Ada juga dari M. Lutfi Balsori, cebok dengan air. Dan menjawabnya dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke toilet, maka aku dan anak sebayaku membawakan tempat air dan tempat bekal. Lantas beliau cebok dengan air. Hadis riwayat kesepakatan Imam Bukhari Muslim. Di dalam Quran tidak ada ayat yang mengatakan umat Islam, khilafah Islamiyah. Betul wonten. Monggo baca Quran, monggo. Silakan baca Quran. Kalau ada, potong leher saya. Gak usah kuping, leher. Sing pasti khilafah itu idenya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Nabi Adam sa anak turune dikei urip di dunia ku dikon dadi khilafah, dikon dadi khalifah. Khalifah iku penggaweane khilafah. Dadi nek kon anti khilafah gak apa-apa, dep-depane karo Gusti Allah. Terus Gusti Allah ngongkon ya nek Jibril, nek ngongkone Israil ya apa kon. Jadi anti khilafah itu menurut saya kok anti khilafah sih. Nek awakmu gak cocok karo HDI masih oke, tapi nek anti khilafah berarti kan anti ayat tadi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, kan Adam itu ono Adam sebagai wong, ono makhluk, dia sebagai makhluk, ono DE sebagai apa? Sebagai nabi, ono dia sebagai rasul, terus ono dia sebagai khalifah. Sing disebut Allah duduk rasul, duduk nabi, duduk makhluk, duduk insan, tapi khilafah. Jadi khilafah itu bikinan Allah, ojo lawan. Ojo lawan terus anti khilafah ya gak apa-apa, aku gak masalah duduk aku sing ngongkon kok. Kon depan karo sing ngongkon. Wis kono kon duduk diri musuh Gusti Allah, aku gak melo-melo. Gusti Allah gak mungkin jaluk tolong aku yang mau nolong awakmu, mau aku nek gelut musuh Gusti Allah gak melo-melo. Kalau tak nganut karo Gusti Allah, ngoten nggih. Jadi kalau Anda berbeda pendapat dengan HTI sangat wajar, gak apa-apa. Tapi kalau Anda anti khilafah, ini para saku. Ini lho rek, tak kayak contoh sing gampang. Aku diantem karo Pak Ibnu nganggo tampele kasti, terus tampele kasti. Wah. Terus aku muring-muringnya nang sapa? Nang Pak Ibnu nang tampele. Lah iya, lah kok kon muring-muring nang tampele. Khilafah iku lah tampele. Gawe ngaplok mangan. Lah kok sing kok salahno tampele, kok terus kon anti khilafah iki ya apa? Wong khilafah iku ayat ya. Meskipun kata-katanya khalifah itu kan subjeknya, nah pekerjaannya, fungsinya adalah khilafah. Itu Allah yang suruh.
Ngono lho, ojo keliru. Nek ana wong keracunan, sing salah duduk racune rek, sing salah. Sing racun masih yo racun iku yo elek. Tapi tetep gak salah lho racune. Sing salah sing racun. Kon memperkaya iki malah sing rabi pas posisi zina. Sing salah barangnya tareke. Kok areke kok ketok. Iki memperkosa iki, gorong wayahe wis dianu iki, diketok ngono. Lah gak, sing salah areke. Awak maulid Nabi, yang diserang kok umat Muhammad ini, yang diserang kok ideologi Muhammad. Ideologi Nabi, kok khilafah itu ideologi Nabi. Bapak harus tahu, ideologi al-khilafah dalam Quran, amanah Allah. Khilafah adalah ideologi Nabi. Khilafah mazhab para sahabat, mazhab tabi'in, mazhab para ulama al-sunnah wal jamaah. Mazhab Imam Mahdi, mazhab Nabi Isa. Maka yang bermusuhan Imam Mahdi dengan Nabi Isa nanti Dajjal. Jadi kalau ada orang yang berpaham menolak khilafah, dia tidak semazhab dengan Nabi Isa. Dia tidak semazhab dengan Imam Mahdi. Karena khalifah terakhir itu diwarisi oleh Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi meninggal dilanjutkan oleh Nabi Isa. Nah, orang anti khilafah berarti anti mazhab Imam Mahdi, anti mazhab Nabi Isa. Terus apa mazhabnya Ustaz? Mazhab Dajjal. Karena yang memerangi khilafah itu Dajjal dan konco-konconya. Jadi kalau kita pendahulu mazhab Nabi Isa, Imam Mahdi. Kalau yang lain pendahulu mazhab anti khilafah bermazhab Dajjal. Paham? Kalau dah paham, lo boleh paham. Yalah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu, maka kemudian dia melakukan gerakan pendidikan. Didirikanlah pesantren pertama di rumah Arqam bin Arqam. Maka gerakan Muhammadiyah bagus, gerakan pendidikan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, didirikan pesantren pertama di rumah Arqam bin Arqam. Dari pesantren itu muncul tokoh-tokoh umat, muncul Umar bin Khattab sebagai negarawan yang luar biasa. Sistem transmigrasi pertama kali dibuat oleh Umar bin Khattab. Sistem urbanisasi juga dibuat pertama oleh Umar bin Khattab. Ditransmigrasi orang Kufah, Umar bin Khattab melakukan penelitian di Kufah. Orang-orang yang ekonominya tidak pernah bangkit di Kufah dipindahkan ke Basrah, bangkit ekonominya di Basrah. Orang-orang Basrah yang tidak bangkit ekonominya di Basrah dipindahkan ke Kufah, bangkit ekonominya di Kufah. Jadi begitu sidang jemaah, orangnya yang dipindah-pindahkan, bukan ibu kotanya. Kalau Umar, ibu kotanya dijaga, orangnya yang dipindahkan. Kalau sekarang, apa yang dipindahkan? Ibu kotanya angke atau Bali lain itu ekstrim kan? Pada orang, oh ibu kotanya angke kemarilan. Mana kopi dulu Pak? Mau ikut salah mengaji ya, aleh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW memulai gerakan dengan pendidikan. Setelah pendidikan lahir tokoh umat, Nabi Muhammad membuat kekuatan jamaah. Maka kita di masjid buat kekuatan jamaah. Semua potensi disatu padukan, disinergikan. Kalau kita sudah punya kekuatan jamaah, tidak ada pekerjaan yang berat. Pembangunan jadi ringan, ya nak? Pembangunan jadi, kini kau membangun apa-apa dia mau nyumbang kok. Dia kau menyumbang. Tak bawa piti gadang, tak bawa piti ketek. Namanya kau imbak kan piti gadang atau piti ketek? Tidak apa biasanya bah. Tak bawa piti gadang, tak bawa piti ketek. Anak mana kau imbak, piti gadang atau piti ketek? Balo meminta sarugo, karanda sarugo. Piti dah jatuh, piti ketek. Ayolah kacau. Ini nama berubah.
Orang bisa sukses ibadah hati. Ibadah ketiga. Ibadah hati, ibadah badaniah, ibadah harta. Ini kesimpulan ibadah. Ibadah hati sukses kecuali rasa cemburu. Bilang ikhlas dia. Ibadah badaniah, oh, sukses. Sholat rajin, sering gagal di ibadah harta. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan engkau lambatkan ajalku sedikit saja, fa asaddaqa, aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, aku ingin jadi orang soleh. Allah talambe minta ajal di Palambe untuk mau sedekah saja. Kini lalu kotak sedekah namanya sedekah. Halo, yo, sibuk. Lewat. Tak kalau. Kotak sedekah lalu, oh tak kalau. Kotak sedekah lalu ambil peti 2000 abu-abu tu. Allah lusuh, Allah bagi liang lo masuk ke dalam. Maluru-luru yang pengurus saja. Tajam, tapi peti 3000. Mina. Kini bah, tak bawa peti kadang, tak bawa peti ketek. Nama kau tinggal. Siang lah peti kadang tu, kapai tinggal ni tapi doa. Biarlah pengurus bekerja oleh. Ya nak, setuju? Hah? Apa untuk apa? Beko nampak di